Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan hari ini pada awal bulan Rajab. Ya, sudah masuk Rajab nih ya, Pak. Masya Allah. Menandakan bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sekitar 2 bulan lagi ya, 60 hari lagi. Maka sering-sering kita berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan, atau dengan doa Allahumma ballighna Ramadan. Hadis yang berikutnya di pembahasan terakhir dari bab as-sabr. Kita udah bahas kemarin tentang banyak hadis mengenai as-sabr, bahwa sabar itu setengah dari agama. Sabar itu adalah ketika awal musibah menimpa, dan banyak hadis-hadis yang berbicara yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kesabaran. Di sini disebutkan di nomor 47, wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab waraddada miraran qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Assalamualaikum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di buku antum juga sama, berurutan dia hadisnya. Iya. Silakan baca terjemahnya, Pak Doni. Agak keras ya, biar kedengaran di ini rekaman. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi bersabda, siapa yang menahan marah padahal ia mampu untuk melakukannya, nanti di hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, lalu memerintahkannya untuk memilih bidadari sesukanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata derajat hadis ini hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Beri aku wasiat." Beliau bersabda, "Jangan marah." Ia mengulangi permintaannya beberapa kali. Beliau tetap bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman, laki atau perempuan, selalu akan mendapat cobaan terhadap diri, anak dan hartanya hingga ia menemui Allah Ta'ala, sedangkan ia sudah tidak mempunyai dosa lagi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata derajat hadis ini hasan sahih. Nah, ahsantum. Imma an naqul
At-Turmudi atau At-Tirmidzi, ya, walaysa At-Tirmidzi. Ya, as-sahih al-Imam At-Turmudi atau At-Tirmidzi. Kalau Tirmidzi orang Indonesia itu. Baik. Hadhil ahadits fi bab as-sabr tadullu ala fadilatis sabr. Hadis-hadis yang disebutkan ini jemaah sekalian menandakan sekali lagi tentang keutamaan as-sabr. Ya, menahan diri. Makanya disebutkan di dalam sebuah athar itu, inna manzilatas sabri fil iman kamanzilati ar-ra'si fil jasad. Posisi dan kedudukan sabar dalam keimanan kita itu seperti posisi kepala dalam tubuh kita. Bayangkan itu. Kedudukan betapa pentingnya sabar dalam bingkai keimanan kita, itu layaknya betapa pentingnya kepala dalam tubuh kita. Bagaimana orang yang berjalan tanpa kepala? Tidak ada arah tujuan atau tidak dianggap manusia. Nah, begitu juga pentingnya sabar dalam agama kita, pentingnya sabar dalam keimanan kita. Ya. Yang pertama, hadis Mu'adz bin Anas yang menjelaskan tentang anjuran agar menahan amarah. Jadi al-ghaizu itu al-ghadabus syadid, amarah yang besar. Jadi al-ghaiz itu adalah ya amarah yang besar. Manusia apabila dia memiliki amarah yang besar, dia mampu untuk menumpahkan amarahnya, tapi dia berusaha menahannya. Man kazama ghaizan, menahan amarah. Dia tahan amarahnya. Dia tidak luapkan amarahnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memuji hamba tersebut di kalangan makhluk-makhluknya, di kalangan para malaikat. Ya, karena misalnya seorang ayah, dia mungkin sanggup meluapkan emosinya kepada anaknya, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi dia berusaha menahannya. Dia tahan itu amarahnya. Padahal dia punya kuasa. Nah, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Walakinnahu taraka dzalika ibtigha'a wajhillah wa sabran 'ala ma hasala lahu min asbabil ghaidh falahu hadzal thawabul 'azim annahu yud'a 'ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Dia akan dapat keutamaan, mendapatkan pahala yang besar. Allah akan memuji, mendoakan kebaikan untuk hamba tersebut di kalangan makhluk-makhluknya nanti pada hari kiamat. Dan dia disuruh untuk memilih bidadari. Ini keutamaannya. Ya, jadi Pak Tajuddin ya kan? Orang yang terakhir masuk surga, yang paling rendah kelasnya di surga nanti, itu keutamaannya apa? Mendapatkan nikmat dunia ini 10 kali lipat, plus dapat 2 bidadari. Masya Allah. Ya, jadi ini keutamaan yang Allah berikan. Dia disuruh untuk memilih bidadari, menandakan bahwa menahan amarah itu sangat penting. Karena orang yang marah bisa saja dia mengucapkan kata-kata yang membahayakan dirinya, membahayakan keluarganya, atau dia mengucapkan kata-kata yang membahayakan agamanya. Ya, maka berusaha kita menahannya. Apalagi terkadang orang yang memiliki amarah yang besar itu biasanya disebabkan oleh orang-orang yang terdekatnya, sehingga dia mampu meluapkan itu. Tapi dia usaha tahan. Dan sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya bahwa
Di antara kiat untuk menahan amarah itu adalah dengan berta'awudz. Ucapkan a'udzubillahi Jadi telah disebutkan bahwa di antara kiat bagaimana kita bisa menahan amarah itu dengan berta'awudz. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena yang menambah amarah itu semakin besar adalah waswas dari syaitan. Jadi ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia lagi berdiri silakan dia duduk. Kalau lagi duduk silakan dia berbaring. Juga para ulama memberikan kiat berwudu kita. Berwudu. Karena untuk memadamkan waswas syaitan adalah dengan kita berwudu. Di hadis kedua ada orang yang meminta nasihat kepada Nabi. 3 kali dia minta nasihat, Pak. Ausini ya Rasulullah, ausini, ausini. Setiap kali dia minta nasihat ausini, kata Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Dia tanya lagi, ausini, la taghdab, kata Nabi, jangan engkau marah. Karena memang Rasulullah mendapatkan kabar bahwa si mustafti ini, orang yang meminta fatwa ini adalah orang yang pemarah. Nah, jangan kita beralasan, oh saya dari dulunya memang seperti ini Ustaz. Enggak. Agama ini bisa merubah kita. Karakter kita itu bisa dirubah. Ya. Demikian. Wal hadits tsalits fahuwa aidan dalilun ala anna al-insana idza sabara wa ihtasaba al-ajra 'inda Allah kaffara Allahu anhu sayyi'atihi. Hadis yang ketiga ini menjelaskan bahwa ketika seseorang itu bersabar, dia mengharapkan pahala dari Allah atas musibah dan ujian yang menimpanya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dan juga menandakan bahwa hidup kita ini penuh ujian. Ini pelajarannya. Selagi kita masih hidup di dunia ini, ada saja ujiannya. Betul tidak, Pak? Sahih. Kadang ujian yang pertama belum selesai, sudah masuk ujian kedua. Ujian pertama dan kedua belum selesai, sudah datang lagi ujian ketiga. Kadang diuji melalui anak-anak kita, diuji melalui keluarga kita, diuji melalui ekonomi kita, diuji melalui kesehatan kita, dan itu terus datang silih berganti. Apa tujuannya? Di antaranya adalah menguji kesabaran kita. Di antaranya adalah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Ya. Jadi kita, siapapun kita, pasti akan mendapatkan ujian dan sedang mendapatkan ujian.
Jadi semua punya ujiannya masing-masing. Ada ujian terhadap dirinya sendiri. Ya. Ujiannya melalui siapa? Melalui atasannya, melalui mudirnya. Ya kan? Yang sikapnya beginilah, atau ujian melalui rekan kerjanya, teman-temannya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan kalian satu sama lain sebagai ujian. Apakah kalian bersabar? Jadi memang semua, siapapun dia, itu akan terus mendapati ujian silih berganti. Masya Allah. Ya. Nah, terkadang juga dia diuji melalui anak-anaknya. Seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Seorang nabi diuji dengan anaknya yang tidak mau ikut agamanya, Kan'an. Luar biasa. Kita masih bersyukur kepada Allah, dan harus bersyukur anak-anak kita menjadi muslim dan muslimah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, tetapi tetap harus kita berikan tarbiyah yang baik. Nah, atau diuji melalui hartanya. Ya, sudahkah dia mengeluarkan sedekah wajib, zakat malnya, zakat fitrahnya? Bapak kalau punya duit mengendap 100 juta, kita katakanlah dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan ini, walaupun itu kadang berkurang, kadang bertambah, kadang jadi 90, 70, 60, sampai Ramadan ini tetap 100 lagi, pas 100, ada zakatnya. Udah ada 1 haul dia kan, 1 tahun. Keluarkan 2,5%, 2.500.000. Nah, itu ujian terhadap diri kita. Mau nggak kita mengeluarkannya itu? Atau orang diuji dengan hartanya, mungkin kendaraannya tiba-tiba bannya harus diganti, gitu ya. Pakaiannya, pokoknya hartanya lah diuji. Jadi bakalan terus ada ujian. Begitu kita wafat, selesai enggak ujiannya? Enggak. Di alam barzakh ada juga ujian. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka, itu ujian penting juga, yang menandakan apakah sepanjang kehidupannya di alam barzakh syaqiyun aw sa'id, dia bahagia, dia mendapatkan nikmat kubur, atau bahkan mendapatkan azab kubur. Jadi terus kapan kita selesai dari ujian itu? Setelah ditentukan surga atau neraka. Waliyadzubillah. Ya, Masya Allah. Hadis yang berikutnya disebutkan, ya, makanya kita harus bersabar untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ya, di sini dikatakan qadima Uyainah bin Hisn fa nazala 'ala ibni akhihi al-Hurr bin Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbanan faqala Uyainah li ibni akhihi ya ibn akhi laka wajhun 'inda hadha al-amir fasta'dhin li alayhi fasta'dhana fa'adhina lahu Umar falamma dakhal قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. Ya, silakan baca terjemahan Pak Dani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Uyainah bin Hisn datang ke Madinah, lalu singgah di rumah keponakannya Al-Hurr bin Qais.
Ia termasuk di antara penasihat Umar bin Khattab. Semua penasihat Umar adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, baik muda ataupun tua. Lalu Uyainah berkata kepada keponakannya, "Engkau orang dekatnya Umar, tolong sampaikan bahwa aku ingin menghadapnya." Lalu ia minta izin dan dipersilahkan. Tatkala ia masuk menghadap Umar, ia berkata, "Hai Ibnul Khattab, demi Allah, engkau tidak berikan harta negara kepada kami, dan engkau tidak adil dalam memutuskan hukum." Lalu Umar marah dan ingin memukul orang tersebut. Lalu Al-Hur berkata kepada Umar, "Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Sedangkan orang ini termasuk orang bodoh. Demi Allah, apabila Umar mendengar ayat Al-Quran dibacakan, ia berhenti seketika dan tunduk kepada perintah Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Padahal ini Umar terkenal dengan orang yang sangat tegas. Tapi faidahnya mereka para khulafaur rasyidin, generasi terbaik umat ini, para ulama, tunduk begitu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Ya. Ketika misalnya ada yang mengingatkan ittaqillah, kalau kita kan merasa sok suci banget dia ngingat-ngingatin saya gitu ya. Atau uruslah urusanmu, kadang-kadang kan terbetik dalam hati kita seperti itu. Padahal itu bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Jadi jemaah sekalian, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah Umar terkenal sebagai orang yang adil dalam masa pemerintahannya. Ya, jadi dia terkenal sebagai khalifah yang adil. Udah begitu pun tetap ada orang yang tidak puas dengan kepemerintahan Umar bin Al-Khattab. Dan begitulah yang akan terus berulang. Ketika pemimpin sudah berbuat yang baik, masih ada saja orang-orang, suara-suara sumbang yang mengatakan engkau tidak adil, engkau tidak memberikan hak-hak dan kewajiban. Padahal ini khalifahnya adalah siapa? Umar bin Al-Khattab yang dijamin masuk surga. Bahkan ada yang datang kepada Nabi, Dzul Khuwaisirah itu. Ini bibit-bibit pemikiran Khawarij. Dia bilang, "I'dil ya Muhammad." Masya Allah, berlaku adillah wahai Muhammad. Sehingga Nabi katakan, "Illam a'dil faman ya'dil." Kalau bukan aku berlaku adil, siapa lagi yang berlaku adil? Dia akan ada di setiap masa dan era orang-orang yang tidak merasa puas dengan kepemimpinan satu pemerintahan. Dan jangan kita ikut-ikutan jangan kita terprovokasi dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, jadi itu pelajarannya. Dan Umar adalah orang yang sangat tawadhu terhadap kebenaran. Kalau itu merupakan satu kebenaran, beliau mengikutinya. Di satu sisi beliau tegas, di satu sisi beliau sangat takut kepada Allah. Memiliki al-khasyah yang sangat tinggi. Pernah Umar mengatakan, "Lau nada munadim minas sama, ayyuhan nas innakum dakhilunal jannata illa rajula la khiftu an akuna ana huwa." Wahai, seandainya ada yang menyeru dari langit, wahai seluruh manusia, kalian semuanya akan masuk surga kecuali satu orang saja. Apa kata Umar? Saya takut yang satu orang itu adalah saya. Jadi beliau tegas, tapi beliau memiliki rasa takut yang luar biasa. Bahkan kana julasa'uhu al-qurra min ashabi Rasulillah, sawa'un kanu syuyukhan au kuhulan au syabbaban. Ya. Padahal orang-orang yang di sekitarnya, yang di sekitar Umar, kalau bahasa kita sekarang pembisik-pembisiknya, siapa itu? Qurra, ahli-ahli Al-Quran, pembaca, penghafal Al-Quran. Istilahnya ini menteri-menterinya nih, Dewan Syuranya ya. Itu pun masih di apa? Itu pun masih
diganggu Umar bin Al-Khattab. Nah, maka dari itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di antara pemahaman orang-orang sekte Khawarij itu mengerucut kepada dua perkara. Pertama, suka memprovokasi orang lain untuk membenci pemerintah. Kita jangan ikut-ikutan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jangan terprovokasi kita. Yang kedua, suka mengkafirkan sesama muslim, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini ciri-ciri orang-orang Khawarij. Memprovokasi umat untuk memberontak, satu. Yang kedua, mengkafirkan sesama kaum muslimin. Yang tidak berbaiat kepada amir saya maka kafir, katanya. Yang tidak begini maka kafir, begini langsung diponis. Karena menurut mereka iman itu imma 100% penuh, imma 100% kufur. Sementara Ahlus Sunnah meyakini al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ketika seorang melakukan satu dosa, dia tidak menghalalkan dosa ini, berkurang keimanannya, bukan berarti dia langsung kufur, habis, kandas. Tidak. Jadi itu jamaah sekalian. Nah, ketika Umar hendak mengambil sikap terhadap perbuatan orang ini yang menuntut keadilan, maka ada orang yang mengingatkan tentang firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa, beri maaflah. Wa'mur bil 'urf, perintahkanlah kepada kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya. Khudil afwa ini masuk dari pembahasan hadis kita yang sebelumnya, untuk memberikan maaf. Memberikan maaf kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Karena kita juga punya kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Ya. Wa'mur bil 'urf, perintahkanlah kepada kebaikan. Dan jangan memerintahkan kepada perbuatan yang mungkar. Karena ada 3 keadaan katanya. Ada sebuah kemungkaran yang wajib untuk kita ingkari, kita larang orang agar jangan melakukan itu. Jadi ada satu kemungkaran, kalau ada satu kemungkaran jelas, ingatkan orang supaya tidak melakukan itu. Dan ada satu kebaikan yang memang harus diperintahkan kita melakukannya. Sebagai seorang pemimpin, ada 3 keadaan yang harus dia perhatikan. Pertama, kalau itu satu kemungkaran, wajib dia ingkari. Yang kedua, kalau itu satu kebaikan, perintahkan rakyat untuk melakukan itu. Tapi kalau wa ma laysa bihadza wa laysa wala bihadza fa innahu yasqutu an. Tapi kalau dia lihat ini tidak juga kemungkaran, tidak juga ma'ruf, ini perkara yang mubah, boleh dia diam saja. Nah, itu ya. Nah, makanya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Nah, kemudian wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Nah, antum tidak perlu menjawab semua orang yang berdebat dengan antum. Tidak perlu menjawab semua orang yang mencela kita. Oh, wa'arid 'anil jahilin. Tiba-tiba ada orang lewat, dia bilang, jenggot bapak seperti ini. Tidak perlu kita jawab, tidak perlu kita ambil hati. A'rid 'anil jahilin, berpaling saja sudah. Nah, tiba-tiba ketika kita pakai lobe apa dibilang mereka, lewat ahli surga katanya. Udah aminkan aja, nggak usah dijawab. Amin. Nah, udah dia kan kesel ini kan. Macam-macam. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Itu Wahabi itu, nah, udah diam saja, nggak usah kita tanggapin. Karena yang terpenting adalah
kita beramal saleh, kita amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak perlu menjawab semua ocehan-ocehan orang. Itu tidak ada habisnya, Pak. Apalagi di dunia maya. Karena terkadang yang ngomong itu, dia datang ke majelis ilmu pun tidak pernah. Hanya suka memperkeruh suasana. Maka wa'a'rid 'anil jahilin. Ketika dia tidak isbal, dia bilang, kebanjiran ya di Saudi gitu. Bilang kan, udah diam saja, tidak usah dijawab. Bahkan yang lebih parah, bukan lebih parah itu, yang paling rendah, ini kadang-kadang membuat hati kita miris itu ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang yang beriman ini melintas di sekeliling mereka, apa yang dilakukan sama orang-orang kufar? Yataghamazun. Mereka saling mengerdipkan matanya. Tengok. Nah, ada yang begini. Sampai sekarang ada seperti itu. Ketika dia bawa anak istrinya pakai pakaian syar'i, ada orang yang mengerdipkan matanya. Dan itu ujian. Kita butuh sabar. Jangan lu antum hajar langsung gitu kan. Ada teman kita waktu itu. Jadi waktu itu kan dia baru-baru hijrah lah. Baru-baru hijrah. Sholat lah dia di masjid. Ya, kan di sana habis sholat mereka doa berjamaah. Dia nggak ikut, Pak. Dia nggak ikut. Berusaha, ini baru-baru. Kebetulan karena dia ini anggota, dia punya, kita bilang mudirnya lah gitu kan, yang punya kebun gitu kan. Diapain dia, Pak? Gara-gara nggak ikut doa berjamaah, kena bogem, puap ini wajah. Hanya karena dia nggak ikut. Coba, berarti kan sudah beruntung kita di sini untuk mengamalkan ajaran sunnah Rasulullah itu. Nggak banyak ujiannya. Kena, kalau bahasa Medan kena tumbuk mukanya, kena bogem gara-gara tidak ikut melakukan ritual mereka. Bahkan Anda sendiri pernah dapat kena sendiri. Kita sholat di satu masjid yang memang sangat antipati mereka. Bahkan di situ ada tulisan, yang tidak zikir jamaah, yang tidak doa jamaah, jangan sholat di masjid ini. Ada tulisannya. Cuma kami nggak tahu, tahunya setelah selesai sholat baru baca. Ya nggak ikut kita kan. Jadi orang yang di depan tuh bilang, gitu ya. Dipaksa gitu, coba. Disuruh gini. Ya kita diam aja, santai aja. Habis itu pergi, karena kan nggak ada yang kenal sama kita, kita juga nggak kenal sama mereka. Karena sepintas lalu gitu. Yang bahaya ya teman saya yang orang situ, dia didatangi ke rumahnya gitu, gara-gara sholat di masjid itu. Coba. Jadi ini ujian orang-orang yang di sana. Bahkan kita dapati salah satu orang yang ketika sudah meninggal, masyarakat tuh nggak mau melaksanakan fardu kifayahnya gara-gara pernah ngaji sunnah. Bapak ini nggak aktif ngaji, cuma dia beberapa kali datang di awal kita merintis kajian. Meninggallah dia. Kalau nggak salah di tahun 2022. Cuma anaknya aktif ngaji. Malam itu saya ditelepon sama panitia, dia bilang begini, Ustaz, pokoknya pagi harus datang. Kenapa? Ini masyarakat berlepas tangan katanya, nggak mau mengerjain semuanya, mulai dari memandikan, mengkafani, beli kafannya, kerandanya, gali kuburnya. Orang itu nggak mau karena pernah ngaji salafi katanya, jadi nggak mau masyarakat. Ada ini kejadian. Anda bilang, alhamdulillah, ahlan, Anda bilang, kita kerjakan, Anda. Alhamdulillah dikerjakan, Pak. Dan karena itu, yang tadinya cuma si bapak yang ngaji, walaupun cuma datang mungkin 2 kali setahun gitu kan, akhirnya keluarga besar mereka ngaji dan bantu sumbangan untuk pembangunan masjid kita. Itu jalan hidayah. Jadi sebenarnya bukan kita aja yang di sini dapat ujian. Jauh dari keluarga, orang-orang, teman-teman kita yang mengamalkan sunnah di daerah kita sana, itu ujiannya mungkin bisa jadi lebih besar. Ya, karena mereka posisinya minoritas ya Pak ya. Kita kalau pulang minoritas.
Nah, jadi itu jamaah sekalian. Wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Yang berikutnya, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Ya. Hadis yang ke-52, wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu an anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan wa fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharah fasbiru hatta talqawni 'alal hawd. Muttafaqun alaihi. Ya, silakan Pak Doni baca artinya. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak sepeninggalku banyak orang yang mementingkan diri sendiri dan banyak terjadi kemungkaran. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa perintahmu saat itu? Ia bersabda, tunaikan kewajiban kalian dan minta hak kalian kepada Allah. Muttafaqun alaihi. Dari Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki Ansor berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri aku jabatan seperti fulan. Beliau bersabda, kelak sepeninggalku kalian akan menjumpai orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Bersabarlah hingga kalian menemuiku di telagaku Kautsar. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ini ujian-ujian yang akan didapati oleh manusia secara umumnya. Ya. Innaha satakunu ba'di atharah. Ya, al-ithar. Mendahulukan diri sendiri. Atharah itu mendahulukan diri. Kalau al-ithar boleh mendahulukan orang lain, itu maksudnya. Ya, jadi dia lebih mementingkan diri sendiri. Dikatakan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yuridu bidzalika sallallahu alaihi wasallam annahu sayatawalla 'alal muslimina wulatun yasta'thiruna bi amwalil muslimina yasrifunaha kama sya'u wa yamna'una al-muslimina haqqahum fiha. Yaitu akan ada nanti pemimpin-pemimpin akhir zaman yang dia lebih mementingkan kekuasaannya sendiri, mengambil harta-harta kaum muslimin dengan cara yang zalim. Bapak punya sepeda motor, bayar pajak tiap tahun. Ini kezaliman. Ini kezaliman, ya. Dan itu nanti ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Bahkan terkadang yang lebih sedihnya kita, yang dapat PKH bukan yang seharusnya orang-orang yang kurang mampu, tidak. Tetapi kerabat-kerabat dari kades, TS-TS-nya. Dan ini kejadian. Dia lebih mementingkan itu. Maka ini nanti ada pertanggungjawabannya. Bahkan kadang yang dapat PKH itu rumahnya gedong, Pak. Yang fakir, yang miskin tidak terdata. Tiba pemilihan, tiba pemilu, yang mati pun terdata. Yang sudah mati gitu kan, 5 tahun yang lalu ada datanya jadi pemilih. Wal'iyadzubillah. Jadi memang fenomena yang seperti ini, kata Nabi, ada. Nabi sudah mengantisipasi. Bagaimana sikap kita? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajiban-kewajiban kalian. Kalau hak-hak kita yang tidak terpenuhi, itu nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Is'alul haqqal ladzi lakum minallah. Mintalah kepada Allah hak kalian yang terzalimi. Ya, doakan kepada Allah agar Allah berikan petunjuk dan hidayahnya kepada mereka, agar mereka menunaikan haknya. Jadi di antara pelajarannya juga di sini, kita doakan kebaikan untuk pemimpin kita.
Bukan berarti kita hadis ini untuk mencela mereka, tidak. Memang fenomena seperti itu ada, tetapi kita juga harus doakan kebaikan kepada pemimpin kita. Bukan berarti juga anjuran untuk menjilat, tidak. Doakan. Semoga Allah menjaganya. Ya, Masya Allah. Karena ini materi yang sangat sensitif ya. Tapi kita bahas ini yang di daerah kita. Nah, jadi isbiru kata Nabi hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di al-haud. Al-haud itu telaga Kautsar. Al-Kautsar. Ya. Jadi orang yang setia mentaati Rasulullah, tetap mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah untuk tetap sami'na wa ata'na kepada pemimpin, dalam koridor tetap memberikan nasihat yang baik, amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka dia janji yang diberikan kepada mereka adalah mendapatkan telaga haud. Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan begitulah kami balas sebagian orang-orang yang zalim dengan sebagian mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Maka fa idza salahatir ra'iyatu yassarallahu lahum wulatan salihin wa idza kanu bil aksi kana al amru bil aks. Apabila rakyatnya itu salih, rakyatnya baik, maka Allah anugerahkan kepada mereka pemimpin yang baik. Ya. Tapi kalau sebaliknya, ya samalah kalau seperti itu. Cuman ya ini waliyadzubillah jamaah sekalian, ya kita doakan saja sebagaimana Fudail bin Iyad atau sahabat-sahabat yang lain ada yang mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, maka aku akan doakan itu untuk kebaikan pemimpin. Nah, hadis yang terakhir disebutkan di sini dari kitab As-Sabr. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intazar hatta idza malat asy-syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa'a al-adu was'alullaha al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, silakan Pak baca terjemahnya. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah di suatu peperangan menunggu matahari tergelincir untuk kemudian menyerang musuh. Lalu ia berdiri di hadapan sahabatnya bersabda, "Wahai manusia, jangan kalian harapkan bertemu musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Tapi jika telah bertemu musuh, bertahanlah, bersabarlah. Ketahuilah bahwa surga berada di bawah kilatan pedang." Kemudian ia bersabda, "Ya Allah, yang menurunkan Al-Quran, yang menghala awan, yang menghancurkan pasukan gabungan, hancurkanlah mereka dan beri kami kemenangan." Muttafaqun alaih. Nah, jadi jazakumullahu khairan. Jadi ini jamaah sekalian, di antara fawaid yang bisa kita ambil daripada hadis ini disebutkan la yanbaghi lil insani an yatamanna liqa'al adu. Ya. Tidak selayaknya bagi seseorang berharap untuk bertemu musuh. Ya, jadi kita jangan suka cari perkara. Ya, dan jangan juga berharap bertemu dengan orang-orang yang suka cari masalah. Gitu. Ini diantara pelajarannya. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 169 sampai 171,
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan seterusnya, ya. Janganlah kalian mengira bahwa orang yang wafat di jalan Allah fi sabilillah, mereka itu dianggap seperti orang yang mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan i'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang. Ada salah seorang sahabat yang ketika beliau hendak berjihad, namanya Anas bin An-Nadhr, dia katakan inni la ajidu rihal jannati duna Uhud. Saya mendapati aroma surga ketika dia hendak berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini diantara, kalau dia berjihad bersama pemimpin, bersama komandonya waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini jalan yang mudah bagi mereka untuk masuk ke dalam surga apabila dia ikhlas li'i'la'i kalimatillah, ikhlas untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga faidahnya ada Nabi bertawassul dengan ayat-ayat syar'iyah dan ayat-ayat kauniyah. Nabi bertawassul, mengambil wasilah, berharap kepada Allah kemudahan dengan diturunkannya Al-Quran. Itu ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga pernah kita sampaikan tentang 3 orang yang terkurung dalam goa, mereka bertawassul. Ada yang pertama bertawassul dengan amal salihnya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada yang bertawassul dengan karena dia menghindari zina. Ada yang bertawassul karena dia menjaga amanah, menjaga gaji karyawannya. Akhirnya Allah selamatkan mereka. Tawassul dengan amal salih. Ya, jadi itu diperbolehkan. Misalnya antum bilang, "Ya Allah, saya sudah berusaha, ya Allah, karena salat yang saya lakukan, karena Al-Quran yang saya baca, tilawah saya, maka mudahkanlah urusan saya ya Allah." Nah, ya, jadi boleh saja dikatakan misalnya Allahumma ya Rahman irhamni. Ini tawassul dengan Asmaul Husna. Ya, tawassul dengan Asmaul Husna. Baik, jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya adalah an yas'alal insanu Allah al-afiyah. Hendaknya manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar dia diberikan keselamatan, afiyah. Ya. Jangan berharap bertemu musuh. Tapi kalau sudah ketemu sama musuh, dia tidak boleh lari dari medan peperangan. Nah, ini pelajarannya, ya. Annal insana idza laqiyal aduwwa fa innal wajib alaihi ay yasbir. Kalau dia bertemu dengan musuh, maka wajib baginya untuk bersabar menghadapi musuh itu dalam jihad fisabilillah. Allah katakan dalam surah Al-Anfal ayat 45, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Di ayat yang ke-46 dikatakan, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, jangan kalian bertikai, jangan kalian berpecah belah, fatafshalu, kalian yang akan rugi. Cobalah lihat perpecahan umat Islam, siapa yang dirugikan? Umat Islam itu sendiri. Wa tadhhaba rihukum, hilang nanti kekuatan kalian, hilang aroma kebesaran kalian. Ya, jadi sekarang sudah per kelompok-kelompok aja. Yang dibela adalah kelompoknya terkadang, atau yang diberikan sumbangan hanya orang-orangnya saja.
Jadi perpecahan ini menyebabkan hilangnya kekuatan kita. Wal'iyadzubillah. Wasbiru, kata Allah, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan pelajaran yang berikutnya, betapapun ujian yang menimpa kita, jangan melupakan doa dan munajat kepada Allah. Nabi berdoa, bahkan di perang Badar itu Pak, sebelum terjadinya perang Badar, di malam hari Nabi berdoa, angkat tangan tinggi, sampai sorban beliau jatuh. Berdoa, mengangkat tangan. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, tengadahkan tangan, minta kepada Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah hisnul muslim, senjata seorang muslim. Ya, jadi jangan lupakan doa. Minta kepada Allah. Boleh kita berdoa bahasa Indonesia habis sholat. Doa bahasa Indonesia, sebutkan keluhan-keluhan kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi jangan lupakan doa. Ad-du'a'u 'alal a'da'i bil hazimah. Boleh juga mendoakan agar musuh-musuh Islam itu mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Jadi doakan saudara-saudara kita, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli buldanil muslimin. Kan sering khatib itu mendoakan agar Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di mana lagi yang sedang bergejolak, di Sudan. Kita doakan mereka sembari kita mendoakan kebinasaan untuk musuh-musuh Islam. Karena mereka itu apa sifatnya? Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul innal huda hudallah. Qul inna hudallahi huwal huda. Ya. Nah, jadi mereka terlalu percaya diri. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata mereka seperti itu. Enggak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Lalu katakan tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu hanya angan-angan belaka mereka. Datangkan bukti kalau mereka benar. Padahal yang pertama sekali membuka pintu surga itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekalian sebanyak umat para nabi dan rasul, yang pertama dimasukkan ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini bantahan kepada mereka. Innad dina 'indallahil Islam. Bantahan yang kedua, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad, dia cari agama di luar Islam, falay yuqbala min, lan abadan abada, enggak akan diterima selama-lamanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Baik, mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.